Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meninggal saat sedang sholat dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulia Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul dan beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Belum lama ini seorang imam di Balikpapan, Kalimantan Timur diberitakan meninggal dunia saat memimpin sholat subuh berjamaah. Imam tersebut meninggal saat sujud rakaat pertama. Kematian pada dasarnya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang mengetahui pasti kapan kematian tersebut akan datang. Hal ini disebut dalam surat Luqman ayat 34, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Sah bin Sa'ad mengenai sabda Rasulullah SAW, amal seseorang dinilai dari akhir hayatnya. Dengan kata lain, Mustafa Dib Al-Fuqa menyebutkan seorang ditetapkan menjadi orang beriman maupun kafir tergantung dalam keadaan kala ajalnya dicabut. Untuk itulah amal soleh yang dilakukan seorang muslim pada akhir hayatnya disebut sebagai salah satu tanda husnul khatimah. Hal ini disandarkan pada hadis yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun meninggal dunia dalam keadaan sholat bukan lagi fenomena tidak biasa. Bahkan sebagian para ulama perawi dan tokoh agama terdahulu tercatat meninggal dalam keadaan sholat beberapa kali, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Qusyu'i, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Meninggal dalam keadaan sholat dalam Islam, ulama fatwa dari Kementerian Wafat dan Urusan Ilmu Qatar pernah menyinggung soal muslim yang meninggal dalam keadaan mengerjakan amal soleh, termasuk sholat. Disebutkan hal itu menjadi tanda akhir yang baik bagi muslim yang bersangkutan. Pendapat tersebut didasarkan dari salah satu sabda Rasulullah SAW yang menyebut satu-satunya yang senantiasa mengiring jenazah adalah amalnya. Rasulullah SAW bersabda, mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara, maka pulang ke balik 2 perkara, dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya, maka pulang kembali keluarga dan hartanya, dan tetap tinggal amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu disebutkan dalam riwayat lain, seorang yang mengerjakan kebaikan di sisi hidupnya yang terakhir termasuk sebagai tanda husnul khatimah. Dari Abu Umamah Al-Bahlil yang mengutip sabda Rasulullah SAW, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba, maka dia akan membuatnya banyak beramal. Rasulullah SAW kemudian ditanya, bagaimana Allah membuatnya banyak beramal? Beliau menjawab, diberinya taufik untuk beramal soleh sebelum mati, kemudian dia dicabut dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Hal senada juga diungkapkan oleh Buya Yahya. Ia berpendapat fenomena ini sebaiknya dimaknai sebagai momen untuk berprasangka baik kepada orang yang meninggal. Berprasangka baik ini maksud adalah mendoakan jenazah dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilansir dari buku Cermin Muslim, husnul khatimah diartikan sebagai akhir yang baik. Artinya keadaan baik yang terjadi pada diri seseorang muslim pada saat ia meninggal dunia yang diisi dengan amal soleh sebagai azal menyebutnya. Selain mengerjakan amal soleh dalam akhir hayatnya, beberapa tanda lain dari orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah seperti disebutkan buku Husnul Khatimah oleh Ustadz Dr. H. Muidinillah, yakni melafalkan kalimat thayyibah sebagai kalimat terakhir dan dahinya berkeringat saat ajal menjemput.
Tanda keringat di atas diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi dari terjemahan Muhammad Khairul Rahman Al-Mahfani dalam buku Muak Rasio Kehidupan. Setelah kematian diartikan sebagai rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan atas kesalahan yang diperbuat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.